sepak bola Indonesia kembali mendapat sorotan tajam, bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata, secara belak-belakan mengungkap masalah mendasar yang selama ini mungkin luput dari perhatian banyak orang. Minimnya kompetisi usia dini di Indonesia. Masalah ini bukan sekadar teknis, tapi bisa dibilang adalah akar dari stagnasi sepak bola nasional. Bayangkan, ini seorang pencari bakat dengan pengalaman Eropa datang ke Indonesia dengan satu misi besar, menemukan talenta muda terbaik untuk masa depan timnas. Namun, yang ia temukan justru sebaliknya. Simon mengaku bahwa selama berada di Indonesia, ia hampir tidak pernah melihat kompetisi untuk anak usia 9 sampai 10 tahun. Padahal, menurutnya, usia tersebut adalah fase paling krusial dalam pembentukan pemain sepak bola. Ia menegaskan bahwa fondasi adalah segalanya. Tanpa fondasi yang kuat sejak dini, mustahil menghasilkan pemain dengan kualitas kelas dunia. Sekarang, bandingkan dengan negara seperti Belanda. Di sana, anak-anak bahkan sudah mulai bermain sepak bola secara terstruktur sejak usia 7 hingga 8 tahun. Dan mereka sudah terlibat dalam kompetisi resmi. Artinya, ketika mereka beranjak remaja, mereka sudah memiliki ribuan jam pengalaman bermain. Bukan hanya latihan, tapi kompetisi nyata, tekanan pertandingan, pengambilan keputusan, dan mental bertanding. Di Indonesia, banyak pemain baru, banner-banner terbentuk saat usia belasan. Bahkan, ada yang baru serius di usia 17 sampai 18 tahun. Ini jelas membuat kita tertinggal jauh, karena sepak bola modern tidak hanya soal bakat, tapi soal jam terbang. Sejak usia dini, Simon juga menyoroti dampak langsung dari minimnya kompetisi ini, yaitu kualitas teknik dasar pemain Indonesia yang masih tertinggal dibanding pemain Eropa. Hal-hal sederhana seperti kontrol bola, passing, hingga decision making masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dan ini bukan salah pemain, tapi sistem yang belum mendukung. Masalah ini juga menjadi pukulan telak bagi tugas Simon sendiri sebagai pemandu bakat. Seharusnya ia tinggal memantau kompetisi dan memilih pemain terbaik. Namun, di Indonesia, ia justru kesulitan menemukan panggung untuk melihat talenta-talenta muda berkembang. Tanpa kompetisi, scouting menjadi jauh lebih sulit. Lalu, pertanyaannya, kenapa kompetisi usia dini di Indonesia masih minim? Apakah karena kurangnya infrastruktur, kurangnya perhatian federasi, atau karena sistem pembinaan yang belum terstruktur dengan baik? Yang jelas, jika masalah ini tidak segera dibenahi, maka mimpi Indonesia untuk bersaing di level Asia, apalagi dunia, akan selalu terhambat. Karena pemain hebat tidak lahir secara instan, mereka dibentuk sejak kecil. Namun di balik kritik ini, sebenarnya ada harapan. Dengan adanya sosok seperti Simon Tahamata di PSSI, setidaknya masalah ini sudah teridentifikasi dengan jelas.